Salam sejahtera saudara, Shalom. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25 saya bacakan. Sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita berhenti sejenak dari aktivitas kita dan kita benar-benar melihat firman Tuhan yang kekal yang tetap untuk selama-lamanya. Apa yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan kami mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biar ini menjadi waktu yang baik Tuhan ketika kami duduk dan mendengarkan di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk Engkau pakai, kami sudah siap untuk mendengarkan dan menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Ayat yang tadi saya bacakan waktu membuka program Sela. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dan kita bersyukur, kita ada di zaman di mana kita begitu mudah untuk mengakses firman Tuhan. Ada di tablet kita atau di telepon genggam kita, ada di rumah kita versi cetak, berbanding terbalik ketika boleh dibilang 400 tahun yang lalu, di mana Alkitab hanya ada di gedung gereja besar, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Hari ini kita sudah berbeda. Malahan, akses yang mudah, begitu mudah, kita tidak merasa bahwa Alkitab atau aplikasi Alkitab atau Alkitab buku yang di rumah adalah sesuatu yang spesial. Seringnya tanpa sadar kita merasa begitu. Tapi hari ini, mari kita sama-sama menghormati firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 1-10, lanjutan dari ayat yang tadi saya bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat keadaan kita zaman ini, di kehidupan kita, di era ini, kita melihat bahwa sangat mudah untuk kita tidak hidup rohani. Bahkan banyak orang yang mengupayakan sebuah peradaban yang sekular, sebuah kemasyarakatan yang sekuler yang tidak ada Tuhan di situ. Orang menggaungkan itu. Bahkan banyak di antara orang-orang di dalam gereja, orang-orang percaya, mereka mereka mengaplikasikan atau menghidupi hidup yang dikotomi. Ada dua hidup, dua jenis kehidupan, yang rohani dan yang sekuler, yang rohani dan yang non-rohani. Jadi bagi mereka, ada waktu mereka akan menjalani kehidupan rohani, ada waktu mereka akan menghidupi kehidupan yang bukan rohani. Tentu firman Tuhan tidak berkata demikian. Kita adalah manusia rohani seutuhnya. Jadi tidak ada waktu yang seperti dikotomi tadi. Tidak ada akan pernah hidup kita bukan hidup yang rohani. Segala sesuatu adalah rohani. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, haus akan susu. Susu seperti apa? Susu yang murni dan rohani. Jadi Sela ini menjadi waktu yang baik sebenarnya. Kita punya kehausan, kita mencari susu yang murni dan yang rohani. Kemudian ada tujuannya mengapa kita perlu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni dan rohani tadi. Tujuannya adalah supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu terjemahan baru Indonesia Alkitab yang umumnya kita pakai. Tapi sepertinya kurang akurat ketika terjemahan di ayat ini dibuat. Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lain, lebih akuratnya seperti ini. Bukan bertumbuh dan akhirnya selamat, tetapi ini dikatakan, di dalam keselamatanmu engkau bertumbuh. Jadi, meskipun kita sudah selamat, kita perlu seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni dan rohani, sehingga kita bertumbuh di dalam keselamatan kita. Hidup kita tidak stagnan, hidup kita tidak seperti orang-orang lain, tetapi kita bertumbuh di dalam keselamatan kita. Lanjut, 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ini berbicara tentang Yesus, batu yang hidup itu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, ayat 5, sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Selain kita melihat Kristus sebagai batu hidup itu, kita juga perlu membiarkan diri kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu umat, suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, ini memetik atau mengutip Yesaya 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal.
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Suatu batu penjuru yang mahal, di kitab Yesaya dikatakan suatu dasar yang teguh. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Bagi kita yang percaya, Kristus adalah pribadi yang mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang, Petrus mengutip dari Mazmur 118 ayat 22, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Di sini ada kontradiksi, dibilang batu penjuru, di mana ada batu yang di zaman dulu ketika membangun, berbeda dengan sekarang kita mengecor beton, dahulu dibangun dengan menyusun batu-batu. Ada batu penjuru, batu yang akan menentukan temboknya ke arah mana. Batu penjuru ini, tetapi dibuat juga batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kontradiksi mengenai Yesus. Jadi dunia melihat Yesus bukan sesuatu yang mahal. Dia adalah batu sandungan. Berbeda dengan kita melihat Kristus yang adalah batu yang mahal. Ayat 8, 1 Petrus pasal 2. Mereka tersandung padanya, menjelaskan mengenai Kristus yang bagi kita batu penjuru tetapi bagi mereka batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Sebenarnya terjemahannya adalah karena untuk itulah mereka ditentukan. Banyak orang Yahudi khususnya waktu itu membuang Yesus, ya. Mereka membunuhnya, mereka menolaknya, menjadi batu sandungan buat mereka. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang menganggap Yesus sebagai batu sandungan, dan Allah menetapkan mereka sebagai seperti itu. Apakah kita bagian dari orang yang demikian? Orang yang melihat Kristus sebagai batu sandungan, bukan batu penjuru? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Apakah kita adalah bagian itu? Ayat selanjutnya berkata demikian. Sebenarnya tidak. Ya. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, kita adalah umat kepunyaan Allah. Allah yang memiliki kita. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita adalah umat Allah yang dahulu tidak dikasihani, tetapi kita adalah sekarang umat Allah yang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah umat Allah yang dipanggil. Kita adalah gerejanya, eklesia, dipanggil keluar. Bukan karena siapa kita sebenarnya, tetapi karena siapa yang memanggil kita. Dia memilih kita, memilih dengan kedaulatannya untuk memilih kita. Kita dipanggil, kita dipilih. Ayat 9 yang tadi saya baca menyebutkan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita adalah umat pilihan Allah, kita dipanggil oleh Allah, dan kita hidup di dalam tujuan Allah. Allah memanggil kita bukan hanya demi kita, Allah memanggil kita bukan hanya supaya kita selamat, hidup bahagia, dan lain-lain. Allah memanggil kita supaya ada purpose, ada tujuan dari Allah. Apa tujuannya? Supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. That you may proclaim the excellencies of Him. Supaya kita menceritakan kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah terbesar dalam hidup kita? Kristus. Injil. Di mana Kristus hidup untuk hidup yang seharusnya kita hidupi, tetapi kita tidak mampu dan kita gagal dan selalu gagal. Dan Dia mati untuk kematian yang harusnya kita tanggung. Dan kemudian Dia bangkit menyatakan siapa Dia. Dia adalah Allah. Dan olehnya kita diselamatkan. Olehnya kita menerima hidup yang harusnya bukan yang kita dapatkan. Kita mendapatkan rahmat dari pengampunan bagi dosa kita. Kita mendapatkan anugerah untuk hidup lebih dari yang seharusnya kita pantas terima. Kita tidak pantas untuk menjadi umat pilihan Allah. Kita bahkan tidak pantas menjadi orang yang datang ke hadapan Allah. Tetapi karena Allah memilih kita dengan jalan Yesus Kristus yang adalah batu penjuru,
Kita dimampukan bahkan menjadi wakil Allah di depan dunia, menjadi kaki tangan Allah di muka bumi, menjalankan kehendaknya di muka bumi, menceritakan kebesarannya, menceritakan kebaikannya, menceritakan Kristus yang sudah menyelamatkan Anda dan saya. Kita dipanggil untuk itu. Biar firman Tuhan yang kekal ini menghidupkan kita, dan biar kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Kita dikenyangkan oleh susu yang murni dan rohani, supaya kita hidup kita menjadi lebih hidup dari hidup yang kelihatan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa dulu kami ada di dalam gelap dan kami tidak memperoleh belas kasihan, tetapi kami telah dibawa ke dalam terang dan kami telah menerima belas kasihan, supaya kami dapat hidup yang rohani, hidup yang menceritakan kebaikan Allah dalam hidup kami, hidup yang menceritakan kebesaran Allah, hidup yang menceritakan Allah, hidup yang menggambarkan siapa Allah yang benar. Dan biar kami datang Tuhan ke hadapan Tuhan dengan rendah hati mengatakan kami tidak mampu oleh kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu yang memampukan kami, oleh anugerah-Mu yang memampukan kami akan sanggup menaati firman Tuhan. Karena kami memulai dengan ketaatan untuk percaya kepada apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kami. Dan biar Kau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami, dan di waktu-waktu ke depan Tuhan, waktu kami melihat dunia, kami tidak seperti orang lain yang berusaha tidak kelihatan rohani, karena kami ketakutan diopresi atau ditekan, tetapi kami berani Tuhan untuk hidup mencari susu yang murni dan rohani. Kami mencari kebenaran firman Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam keselamatan, supaya kami menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di setiap orang yang mendengar. Bekerjalah di setiap kehidupan mereka, kehidupan kami Tuhan. Supaya dalam hidup kami dimampukan untuk menghidupi hidup yang Kristus kehendaki dalam hidup kami, dan biar kemuliaan Tuhan memenuhi bumi melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.